Kesempatanku ikut bergabung menjadi warga suku Baduy selama 7 hari adalah pengalaman yang begitu berharga. Perjalanan ini sekaligus menjadi awal dari rangkaian pertemuan demi pertemuan dalam pengembaraan hidup berikutnya dengan orang-orang yang tak kusangka-sangka sebelumnya. Selama 7 hari di Baduy, aku nomaden di 3 rumah. 4 hari di Baduy dalam dan 3 hari di Baduy luar. Persinggahan pertama aku habiskan semalam di kediaman Kang Sapri dan Teh Darti di Baduy dalam. Lalu persinggahan kedua tinggal di saung yang letaknya di kebun, masih bersama Teh Darti. Perempuan suku Baduy lebih sering menghabiskan hari-harinya di saung daripada di rumahnya di pemukiman. Tiga hari sudah kutemui beragam hal hangat di Baduy dalam. Pada hari keempat 22 November sekitar jam 7 pagi, aku berangkat dari saung menuju sungai penghubung Baduy dalam dan luar. Kami akan membangun jembatan Tambayang yang menghubungkan dua wilayah ini. Proses membangun jembatan dilakukan oleh para pria dan juga anak-anak laki-laki. Sementara para perempuan datang tatkala jembatan selesai sempurna. Mereka membawa makanan dan seluruh warga yang hadir tumpah ruah makan-makan bersama. Nah, tadi perjalanan menuju sungai ini kami saling menghampiri warga lainnya di rumah-rumah. Jadi ramaian dan sampailah kita di sini. Oh, mantu. Yang di atasnya Kang Sapri itu kan? Iya. Namanya siapa? Sarta. Karta. Sarta. Udah. Kakek dari Kang Sapri yang biasa dipanggil Uwa juga ikut membersamai. Usia beliau sekarang sekitar 70 tahun, tapi tenaganya masih luar biasa kuat. Mereka juga punya kebiasaan untuk jalan-jalan dengan berjalan kaki tentunya ke Jakarta untuk menjumpai kenalan-kenalan di kota. Namun, aturan adat mengharuskan jika dalam berpergian jauh semacam itu, batas waktunya hanya 20 hari dan harus sudah sampai di Baduy lagi. Kalian ingat gak sih kata Bung Karno, 5 sila dalam Pancasila tuh bisa diringkas jadi 3 sila. Dan yang 3 masih bisa dimurnikan lagi menjadi 1. Aku melihatnya tepat di depan kepalaku, gotong royong. Namanya jembatan apa, Wak? Jembatan Tambayang namanya. Jembatan Tambayang. Gotong royong makan makan itu berada di luar, belakangnya di dalam. Tadi dikasih buah duku. Kok bisa dimakan? Sebenarnya orang suku Baduy tidak sembarangan boleh membangun jembatan.
Ternyata mereka juga berpedoman pada aturan bahwa hanya di tanggal-tanggal atau waktu tertentu diperbolehkan membangun jembatan. Gimana Kang? Capek? Maaf. Optimis bisa. Ya. Dan waktu-waktu ini sebenarnya lagi nggak boleh bangun jembatan, namun karena kebutuhan hal ini dilakukan. Apa lah? Si Naya. Halo. Namanya siapa? Naya. Anak-anak suku Baduy sudah dibekali dengan parang sedini mungkin sejak umur 2 tahun. Meski tak ada sekolah formal, hal-hal seperti inilah yang mereka pelajari, ilmu praktis kehidupan sehari-hari. Begitu nyata dan dekat dengan realita. Oh ternyata ini buah dukunya. Ini kalau aku sebut biasanya buah langsep sih. Dandannya setapak dan lumayan. Nah, tapi ini tanggal 22 hari Selasa November. Jembatannya udah mulai dibangun nih. Pakai kaos mencari Prometheus. Ini udah jam 9. Udah jam 9 tadi kita berangkat dari Saung tuh jam 7 atau jam 8 gitu ya. Itu bangun jembatannya udah jalan sekitar 2 jam. Estimasi jam 1 selesai bangun jembatan. Nah, jadi tuh ini tuh bangun jembatan tambahyangnya di perbatasan antara Baduy dalam dan Baduy luar. Jadi emang boleh direkam. Terus ini yang dibangun jembatan tuh cowok-cowok semua. Terus kayaknya yang cewek-cewek tuh bagian nyiapin makanan gitu. Tapi aku nggak tahu di mana sih karena aku ngikut yang cowok-cowok. Wah ini keren banget sumpah. Gotong royong terus masih alami gitu kan. Jadi dia jembatan bambu roboh karena hujan dan diganti sama bambu lagi juga. Terus kemarin karena jembatannya roboh kan aku tanggal 19 trekking lewat jalur baru. Nah sama Kang Baduynya malah pas ngerekam jalan-jalanan berlumpur gitu dia bilang wah ini viral nih, tapi dia malah seneng gini, biarin viral biar biar pemerintah daerah tuh perhatian sama kita. Selama di Baduy 4 hari, aku mandi hanya menggunakan air saja, tanpa sampo dan pasta gigi. Juga nggak pakai skincare dan nggak dandan nih. Pembangunan jembatan secara gotong royong ini luar biasa menakjubkan. Setiap orang di sini menjadi arsitek semua, masing-masing punya inisiatif dan setiap orangnya bersuara. Kata Kang Sapri, itulah yang menyebabkan jembatan bambu ini terlihat seperti sebagaimana adanya. Setiap orang menyuarakan pendapat yang kadang berbeda, tapi mereka menampung semuanya. Beda dengan pembangunan di kota-kota yang menyerahkan ujung tombaknya pada kepala proyek.
Aku paling takjub dengan pola komunikasi mereka. Untuk percaya nggak perlu berkali-kali diyakinkan, nggak kayak kita banyak ragunya. Jadi tuh ada yang unik juga, menurut aku cara orang Baduy ini komunikasi, karena kan mereka kan nggak punya handphone gitu ya. Jadi gimana ini semua orang baik Baduy luar sama Baduy dalam tuh bisa kumpul tepat di hari Selasa tanggal 22 ini buat bareng-bareng gitu bangun jembatan. Nah ternyata sebenarnya itu udah di sounding dulu gitu, kayak 2 minggu sebelumnya mau bangun jembatan gitu. Nah atau kalau misalnya lagi ada yang jualan jalan kaki itu papasan gitu dikasih tahu nanti tanggal 22 ini bangun jembatan. Jadi pas hari ini tadi mulai bangun jembatannya jam 7 pagi, tapi ada yang lebih pagi juga sih. Nah, jadi orang suku Baduy itu juga punya filosofi yang kurang lebih gimana ya kata tepatnya. Cuman intinya sih kalau panjang tidak dipotong, kalau pendek tidak disambung gitu. Jadi hidup tuh ya it is what it is gitu, kayak ya udah gitu. Maksudnya ya udah tuh bukan pasrah ya, tapi kita menjaga apa yang sudah diberi itu untuk tidak dirubah gitu. Nah mereka juga nggak punya sumur karena sumber mata airnya tuh ya manfaatin sungai gitu, dan sungai di sini emang bersih banget, terus airnya melimpah juga. Jadi kalau punya sumur tuh sama dengan memindahkan mata air gitu. Jadi mereka nggak boleh buat suku Baduy dalam tuh kayak gitu. Nah kemarin aku juga mandinya tuh di pancuran gitu, di pancuran di sungai. Kita berkegiatan tuh di sungai, mandi, aktivis, buang air, nyuci baju, nyuci piring, semuanya di sungai. Dan termasuk juga sungai dijadiin sebagai jalan buat transportasi mereka impor kayu dari kayu sengon biasanya gitu, dikirim keluar lewat diapung kan lewat sungai. Jadi mengingat negara kita tuh negara maritim gitu ya. Ya memang ini sih salah satu yang masih menjaga gitu. Sebenarnya mungkin di Indonesia di mana-mana juga zaman dulunya juga pasti masih kayak gitu memanfaatkan sungai dengan sebagaimana mestinya. Namun kan seiring berkembangnya peradaban yang lebih kompleks, namun konon agak lebih pintar mungkin ya gitulah, kurang seimbang aja sih intinya. Selalu nggak pernah puas, pengen air banyak, pengen privasi lebih banyak, pengen ya gitulah ya. Ini kenapa nih? Kenapa nih? Aku juga punya gelang dari akar lerep. Ini dia bisa dibawa mandi. Jadi basah kering gitu nggak akan aku copot. Masuk frame. Tanggal 25 balik ke Jakarta. Apanya? Tanggal 25 balik Jakarta terus udah. Tanggal 25 hari apa? Jumat. Oh Jumat. Kerja lagi. Siap. Kamarnya sudah karat. Kamarnya sudah karat.
Nah, geng perempuan dari suku Baduy luar sudah mulai datang membawa makanan. Itu minyak kurang na. Kamu mali kamari mata conongna kebaga congon na. Tuh, jadi nanti habis bangun jembatan selesai terus makan-makan. Uniknya, kita ini kan makan dan minum ya. Tapi unsur-unsurnya tuh alami semua. Nasi dibungkus daun pisang dan untuk gelas minumnya kita bikin di tempat dong dari bambu yang tadi juga kita gunakan buat bangun jembatan. Sayang sekali pada kesempatan kali ini hujan tiba-tiba turun memberkati. Biasanya kalau nggak hujan bakal makan besar bersama. Tapi kali ini nasinya dibawa pulang aja buat makan di jalanan nanti. Dari sini kalian juga bisa membedakan mana warga yang dari Baduy dalam atau luar. Cirinya kalau dari Baduy dalam, varian pakaiannya hanya hitam dan putih. Sedangkan yang dari Baduy luar udah ketambahan unsur lain, misalnya warna biru. Videoin ke saya dong. Ngomong ya. Ini suasana acara makan siang. Mana makanannya? Belum, baru ngumpul, baru ngobrol karena hujan. Jadi tidak sedang sudah masakan. Daripada nggak keminum. Hah? Baik. Iya orang ya, turun bae ya nah. Tobas yang banyak tobas.
Kakak dulu.